Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita renungan pagi. Kita mencarakan api buat Tuhan, menyalakan lampu buat Tuhan. Samuel 1 Samuel pasal 8. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Kita sampai di 1 Samuel pasal 8. Tentang Samuel ada bagian yang pertama. Ayat 1 sampai 3, bagaimana Samuel dipermuliakan. Dia tentang zamannya hakim-hakim yang kita lihat Eli dan akhirnya tua, dan kedua anaknya tidak baik, tidak mempermuliakan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memilih Samuel. Dan sampai ke pasal 4 dan 7 membicarakan bagaimana tabut perjanjian dirampas. Dan sampai juga tentang bagaimana keadaan Samuel dan melewati beberapa tahun. Dan paling sedikit 20 tahun ke atas. Dan Samuel dipilih menjadi nabi, menjadi hakim, dan menjadi imam. Di dalam pertumbuhannya, orang Filistin masih tetap menekan orang Israel. Dan di sini bangsa Israel tetap menyembah Baal dan Ashtoreth. Dan kita juga melihat bagaimana tabut perjanjian dirampas. Dan akhirnya Tuhan sendiri memuliakan dirinya sendiri. Dan dari Filistin itu bagaimana tabut perjanjian dikembalikan. Membicarakan bagaimana kedua lembu yang menyusui tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, bagaimana tabut perjanjian dibawa pulang. Itu lembu yang belum pernah dipasang kuk. Dan di sini yang sangat ajaib itu, di dalam jalan itu tidak ke kiri dan ke kanan sampai di Misbah. Dan kita melihat pasal 4 itu era baru, era pemuraan. Dan bagaimana Samuel ditinggikan menjadi hakim. Tuhan memakai Samuel. Yaitu tentang bagaimana Hana ibunya bernyanyi. Dan kita kembali melihat pasal kedua. 1 Samuel pasal kedua. Dan saya tuh melihat pasal 9 dan 10. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Ayat ke-10, 2 Samuel ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan menghadiri bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Itu lagu nyanyian dari Hana itu bagaimana memuji Tuhan. Tuhan menjadi raja. Dia pasti akan melindungi jalan kaki rakyatnya. Dan sampai akhirnya di dalam pembuangan, bangsa Israel di dalam pembuangan dan kerajaannya hancur. Tapi Tuhan tetap melindunginya dan tetap membuat musuhnya menyerangnya, tapi tetap melindunginya. Tapi di dalam zamannya Samuel, tapi mamanya Samuel itu sudah menubuat karena menyerang musuhnya.
Jadi kita kira dari misbah ini, tempat ini Tuhan dengan guntur menyerang musuhnya. Jangan kekuatannya diberikan pada raja yang dipilihnya. Waktu itu masih di zamannya Erin, di zamannya Hakim. Tapi sudah kekuatan akan diberikan pada raja yang diurapinya, yang akan diangkat meninggi takut kekuatan, tanduk kekuatan. Jadi pasal 1 sampai 7 sudah menyatakan di dalam hakim akan memberitahu ada raja akan keluar, ada seorang raja. Dan Tuhan sendiri menjadi raja. Tuhan dengan hari rintang menyerang musuhnya. Tuhan melindungi kaki rakyatnya. Tuhan mempunyai kekuatan, punya hikmat. Dia memberikan orang mati dan membuat orang hidup. Dia memberikan orang naik dan juga orang turun. Di dalam bahasanya ada di dalam tangannya. Di sana adalah raja ya dalam segala. Dia adalah raja Israel. Tapi kenapa bisa membagi satu raja? Itu satu tarikan kekuatan. Dan sampai pasal 1 sampai pasal 7 dan dibagikan Samuel dan kedua anaknya Eli dan masalahnya Eli dan permasalahan Israel dan bangsa Israel menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya tabut perjanjian dirampas dan juga sangat lama. Di dalam tabut perjanjian dalam dirampas itu memberitahukan kita kalau Tuhan tuh dibawa ke suatu tempat yang di dalam pembuangan dan bagaimana Tuhan tuh sendiri bangkit pulang sendiri. Jadi rajanya bangsa Filistin dan juga penentuannya itu mengikuti tabut perjanjian Tuhan di belakang. Jadi karena bangsa Filistin sangat takut dan juga tumbuh borok dan juga ada dalam kelompok tikus. Akhirnya Tuhan dikembalikan dan juga memberikan persembahan besar. Membuat emas tikus dan emas borok. Dan kita melihat sampai pasal 6 ayat 11. Dan juga meletakkan tabut Tuhan di atas kereta, berisi tikus-tikus emas dan gambar-gambar benjol mereka. Dari taruh di atas lembu-lembu itu. Dan saya tuh dan sudah satu menit itu sudah dapat pasal 6 ayat 11 itu saya tuh merasa tuh emas tikus dan emas benjol-benjol akan taruh di atas. Saya pikir bagaimana Tuhan memberkati kita. Waktu zaman di dalam ferry North Point ya. Dan di saat itu pasal tanggal 16-11 itu dari Sakaria ini. Gereja 611 sampai di Sakaria pasal 6 ayat 11. Tanggal 11 Juni. Pungutlah dan ayat Sakaria pasal 6 ayat 11, pungutlah perak dan emas buatlah mahkota dan kenakan pada kepada imam besar Yosua bin Jodan. Jadi orang yang dalam pembuangan ini mewakili orang yang di dalam pembuangan.
Di dalam dua ini menjadi satu. Maaf ya kurang jelas. Orang yang di dalam pembuangan itu mereka satu perak dan emas. Ya. Dalam pembuangan itu sangat lama, tapi masih diambil emas dan perak dan membuat satu mahkota ya untuk dibuatkan kepada Yosua dan besi bangkit, membangun bait Allah masih ada berhasil. Jadi memberitahukan untuk bagaimana untuk membangun bait suci. Di dalam Sakaria ini untuk membangun satu bait suci 2-3 tahun kemudian akhirnya kita mendapatkan uang 400 juta atau sampai 500 juta. Di saat itu yang menjadi punya rumah yang di dalam Nepoi itu menyuruh kita pindah, tapi puji Tuhan kita ada 500 juta ya di dalam tangan kita. Dan Tuhan akhirnya membimbing kita sampai disewa di Fury Garden di sini. Dan sini kita membeli lantai satu ini 3 triliun ya. Dan di dalam di koran juga berita ya. Dan gereja tuh membeli mall ya, dan juga gereja tuh masuk di dalam mall. Dan kita akhirnya juga mesti renovasi sampai 2.000 juta ya. Dan tempatnya sangat jelek ya, 20 tahun sulit untuk dijual. Dan dari sini mall ini ada tutup sama 20 tahun. Akhirnya Tuhan berikan buat kita. Tuhan menjaga tempat ini untuk diberikan pada kita. Dan kita berterima kasih pada Tuhan. Dan kita pindah ke sini. Dan Tuhan bersama dengan kita sampai sekarang ini. Dan saya berpikir di saat ini, dan saya berpikir kita mesti memberikan persembahan dan membuat satu mahkota buat Tuhan Yesus. Jadi saya berpikir bagaimana asal satu mahkota 1:1 atau bagaimana. Dan saya di sini menerima, dan mahkota ini kita berikan pada Yesus. Yesus sudah di surga. Waktu saya sampai paling rendah waktu itu mati di kayu salib. Dan 7 tingkat merendahkan diri. Tapi pas matinya itu memakai mahkota duri. Dan di dalam atas itu Raja Israel. Jadi saya merasa mesti membuat satu mahkota emas buat Yesus dan membuat satu salib sebagai tanda buat Yesus turun. Saya melihat kayu salib, kita mesti merendahkan diri. Kita mesti jalannya Kristus. Dan saya itu mengharapkan itu dalam kayu salib itu ada satu mahkota duri. Dan kita melihat itu dalam Mercedes itu di dalam atas ada satu mahkota duri. Saya berterima kasih Tuhan. Saya berharap sekali ini kita bisa melakukannya dengan begini, membuat satu kayu salib dan juga satu mahkota duri. Bagaimana juga mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Kita mesti memudahkan Tuhan kita. Saya membicara sampai di sini. Saya merasa Tuhan mesti menjadi raja kita. Kita menjadi Kristus menjadi raja kita. Di dalam Hakim-Hakim tempat ini membuat 7 Alkitab
Dan akhirnya bangsa Israel tidak ingin Tuhan menjadi raja mereka. Dan mereka satu pengalaman. Dan ini dari pasal 8 mulai. Pasal 8 sampai 15. Bagaimana Tuhan dibangkitkan dari raja jatuh. Dan ini yang bangsa Israel mesti dikorbankan. Dan di sini pasal itu Tuhan memberitahu mereka bagaimana mereka mencari raja. Saya dengan firman pasal ini saya bagi 4 bagian. Dan sebagian sangatlah gampang untuk dibagi. Tema pertama itu tentang ketidakbaikan hakimnya. Jadi atau Tuhan membuat percobaan buat bangsa Israel. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoab dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar Raba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Dan kita di sini melihat tuh hakim adalah jatuh, tidak baik. Dan di sisi lain kita melihat tuh sebenarnya Tuhan membuat suatu cobaan buat bangsa Israel. Kita lihat sama nggak seperti zamannya Eli. Di zamannya Eli Tuhan membangkitkan Samuel. Tuhan masih tetap mereka tuh menjadi raja. Di dalam hakim-hakim juga Tuhan juga membimbing mereka. Tuhan ada pikirannya sendiri. Di saat orang tidak baik, tapi Tuhan tetap menjaga. Di saat tidak ada hakim juga Tuhan masih tetap menjaganya. Di zamannya Eli membangkitkan Samuel. Di zamannya Samuel, Samuel sudah tua, tapi Samuel masih tetap bekerja. Mungkin tenaga tidak kuat, dia tidak bisa jalan ke sana ke sini lagi. Dia tidak banyak tempat untuk menghakimi bangsa Israel. Maka dia membagikan kedua anaknya menjadi hakim. Dan mereka ditarik di Beersheba, yaitu tempat baru. Di sana mereka menjadi hakim. Tapi kedua anak ini tidak baik. Ayat ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikan keadilan, menerima suap dan memutarbalikan keadilan. Itu menerima suap dan memutarbalikan keadilan bersama satu kata. Jadi bisa diterjemahkan memutar sudah tidak baik ya. Jadi hatinya tuh masuk ke dalam tentang mengejar Raba. Jadi mereka tuh memutarbalikan dalam hakim, tidak hidup dengan adil ya. Jadi menjadi seorang hakim itu tidak adil. Siapa memberi uang padanya maka mengambil keputusan orang itu adalah benar. Dia menerima labas. Ada orang adalah mempunyai kelemahan. Kedua anaknya menjadi hakim. Jadi mereka memakai kedudukannya, menerima Raba. Dan hatinya dan katanya itu jalan ke jalan yang tidak baik. Mereka serakah. Jika ada
KPK yang di Indonesia itu akan dihakimin. Di saat itu memang tidak ada ya. Jadi rakyat itu saat keadaan seperti ini. Jadi saya melihat itu adalah percobaan dari Tuhan. Dan Tuhan memberi mereka percobaan. Dan mencoba mereka apa? Apakah kalian masih tetap percaya pada Tuhan? Ya, memang orang mempunyai banyak masalahnya. Kedua anaknya itu tidak baik. Bukannya tidak mungkin bangsa Israel tidak baik. Jadi kedua anaknya itu adalah bangsa Israel. Ya sama-sama juga tidak baik. Ya juga sama-sama ada masalah. Jadi tidak boleh juga menyalahkan kedua anak ini. Orang juga ada masalah. Semua orang juga ada masalah. Dan ini bagaimana Tuhan melihat. Tuhan di sini memberikan percobaan buat mereka. Dan Tuhan percobaan ini Tuhan berkata, saya tidak mungkin sengaja memberikan kamu percobaan. Tuhan ada manusia ada masalah. Tuhan tidak berbicara. Dan Tuhan menunggu bagaimana orang mengambil akhir dari keputusan. Dan keputusan orang itu begitu. Ayat 4-9 bagian kedua tema. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk meminta kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, ingin ada satu raja. Di dalam keadaan hakim itu, sudah melalui hakim itu di tengah menjadi raja. Kami tidak mau. Kamu sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Dan menjadi hakim itu tidak baik. Tapi kau baik, tapi sudah tua. Karena kamu tidak baik. Saya ingin mengangkat satu raja meminta kami seperti segala bangsa-bangsa lain. Dan kita melihat Tuhan bagaimana melihat. Dan waktu itu Samuel tidak suka ya, tidak senang. Dan berdoa kepada Tuhan. Dan ayat ke-7 Tuhan berfirman. Dan ayat 7 sampai 8 itu sangatlah penting. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka padamu, sebab bukan engkau, yaitu dengarkanlah perkataan mereka. Dengarkanlah perkataan mereka. Tuhan berfirman kepada Samuel, engkau dengar perkataan mereka. Begitu bersama, engkau mendengar suaranya. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Mereka menolak saya. Kamu sudah tua. Kedua anakmu tidak baik. Tadi dalam keadaan ini adalah satu hal yang memang yang benar. Kamu sudah tua, tidak bisa melakukan apa-apa, dan kedua anakmu tidak baik. Tapi sekarang kami tidak ingin satu hakim-hakim. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Ingin ada seorang raja. Dan Tuhan berkata, mereka bukannya menolakmu, tak. Kamu tidak usah berduka cita. Mereka menolak saya. Kenapa? Mereka tidak ingin saya menjadi raja. Di dalam peraturan hakim-hakim, Tuhan yang menjadi raja. Dan Tuhan berkata, mereka tidak ingin saya menjadi raja. Mereka menolak saya. Ayat 4, sejak sebab aku membimbing mereka keluar dari Mesir, mereka
menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, dan sehingga demikian melakukan padamu. Di saat begitu, di saat mereka keluar dari Mesir sampai sekarang tetap beribadah kepada Allah lain, ya. Dan mereka tidak ingin saya menjadi raja mereka. Sekarang ini keinginan mereka itu. Jadi dari sekarang ini juga sama seperti kelakuan mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Melewati beberapa tahun, saya sudah tidak ada rasanya, saya sudah lihat sangat jelas. Maka Tuhan berkata, biarkanlah mereka. This is the voice. Mereka begitu. Jadi bangsa Israel tidak bisa melewati percobaan ini. Percobaan itu hakim tidak baik. Tapi Tuhan tetap menjadi raja. Tuhan bukannya Tuhan tuh manusia adalah kelemahannya. Hakim-hakim ada kelemahannya. Tuhan adalah Tuhan. Saudara-saudara semua yang terhadap dari saudara 611, kalian sudah mengalami bersama Tuhan. Di saat kita dalam kelemahan, Tuhan bangkit sendiri. Seperti bangsa ini tidak bisa melindungi tabur perjanjian. Tabur perjanjian dirampas, tapi tabur perjanjian bisa kembali sendiri. Tuhan bisa membuat hari rintah. Tuhan tuh memenangkan mendapatkan kemenangan. Dan kita melihat orang tidak baik dan hakim-hakim tidak baik. Kenapa Tuhan tidak ingin menjadikan raja? Karena mereka ingin mendapatkan satu raja dan meninggalkan, dan itu ada sesuatu karakternya mereka. Dan Tuhan memberitahukan, biarkanlah mereka. Tapi kamu mesti memberitahukan pada mereka, kamu ingin minta seorang raja, dan raja ini akan mengatur kamu, akan menindas kamu. Dan di tema kedua, dan Tuhan tuh memberikan luruskan permintaan mereka. Tuhan juga tidak tetap bertahan. Jadi Tuhan melihat tuh karakter mereka memang begini. Kita melihat tuh ayat 10 sampai ayat 18. Dan akhir memilih seorang raja, dan raja akan mengatur mereka. Dan tuh Samuel memberitahukan pada mereka, dan semua firman Tuhan yang Tuhan beritakan pada mereka. Dan ayat 10 sampai ayat 18. Ayat 11 katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dikerjakan pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Ayat 13, anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Ayat 14, selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Ayat 15, dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10. Ayat 16, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan dan sebagainya. Ayat 17, dari kambing dombamu akan diambil 1/10.
Ayat 18, pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ini dari ayat 11 sampai 18. Ada tiga kosa kata to take, to acknowledge, to pause. Akan dibeli, diterjemahkan dibeli akan dibagikan. Ayat dari tusik ini dari ayat 13, 14 sampai 15. Dan rajamu pasti akan mengambil barang-barangmu, akan mengambil anak-anakmu untuk menjadi mengejar di kereta, depan kereta, akan menjadi anak muda dan perempuanmu, menjadi hambanya, akan mengambil hasil kebunmu dan semua kami dombamu, dan akan mengatur kamu. Kamu akan tidak tahan, kamu akan memohon padaku, tapi aku tidak akan menjawabnya. Menjadi seorang hakim, dia mewakili Tuhan. Tidak seperti seorang raja mempunyai peraturan dan punya satu hamba. Jadi sama menjadi hanya satu keluarga, tiga tempat, dan kembali ke rumahnya, dan satu bagiannya, dan tidak akan mengambil barang Israel. Tuhan sendiri menjadi raja. Tuhan sendiri memberikan padanya. Tuhan memperhatikannya. Tuhan di tengah-tengah menjadi raja. Tapi orang akan menjadi tua, dan anaknya akan menjadi anaknya ada masalah. Menjadi seorang hakim tidak ada tuh tentang uang dan pengeluarannya untuk raja. Membagi ke seorang raja tuh akan menjadi suatu peraturan tuh akan mengambil persepuluhan, raja akan mengaturnya, dan setiap orang akan mendengar semua perintahnya raja. Dan tuh di bagian satu Tuhan menjadi raja, di sisi lain manusia menjadi raja. Orang menjadi raja akan di dalam pembuangan. Tuhan menjadi raja, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan membuat halilintar, dan Tuhan akan memberikan keajaiban. Dan orang menjadi raja tidak ada itu lagi. Dan semuanya dengan kekuatan orang dan kekuatan barang. Dan kekuatan orang dan kekuatan barang itu semua datang dari rakyat. Kamu akan tidak kuat lagi. Tuhan berkata kamu tidak akan kuat. Jadi saat itu kamu akan berteriak pada saya tidak akan menjawab kamu, karena kamu sudah mengambil keputusan. Jadi rakyat kamu sendiri berpikir, kamu berpikir matang-matang. Kamu apakah Tuhan menjadi raja? Satu keluarga hakim tidak banyak itu pengeluaran, tidak akan mengambil barangmu. Tapi tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada raja. Saya memanggil kamu, saya membuat perjanjian padamu, saya adalah rajamu, kamu adalah rakyat saya. Dari saat itu kamu tidak mau membuat saya tidak ingin saya menjadi rajamu, karena orang ada masalah. Dan kamu tuh iri dengan raja, ada pangeran, dan ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kamu berkata ingin seperti bangsa-bangsa lain.
Sebab bangsa Israel sama bangsa-bangsa lainnya tidaklah sama. Tapi karena tidak ingin tidak sama, kamu tidak akan dipermudah menjadi tempat yang kudus. Kamu ingin menjadi bangsa dalam dunia ini seperti bangsa lain. Kamu pikirkan mata-mata banyak, mesti mengorbankan pengorbanan yang sangat besar. Jadi sampai di zamannya hakim-hakim mesti melewati zamannya raja-raja. Ayat 1-7 permula persiapan dan ayat 8 mengambil keputusan. Dan akhirnya tema yang keempat ya, ayat 9 sampai 22. Samuel membuat menobatkan raja buat mereka. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan saudara dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami seperti bangsa-bangsa lain. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin dalam perang. Rakyat tidak ingin mendengar dan mereka mesti ingin mendapatkan raja sama seperti kami bangsa-bangsa. Ada raja kami akan menghakimi kami, akan memimpin kami dan berperang dalam kami. Banyak pun pengorbanan kami tidak takut. Kami tidak ingin Tuhan di tengah-tengah menjadi raja. Kami ingin ada raja, harus ada raja atas kami, seperti bangsa-bangsa lain. Sambil mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Samuel adalah seorang hakim yang baik dan sangat menjadi kekuasaan. Tapi saat itu jadi menjadi satu fikir. Dan semua apapun mencari Tuhan. Dan berdoa, Tuhan berkata padanya. Dan melalui Tuhan tu, Tuhan meruskan semua jadi raja. Samuel tidak ingin, tapi Samuel mempunyai kekuasaan ini. Dia sama Tuhan sangat dekat. Dia mendengarkan suara Tuhan. Sampai Samuel itu Tuhan dengar, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan berkata padanya dan dia sudah mendengar Tuhan dan apa yang Tuhan katakan padanya dan semua itu sudah diberitahukan kepada Israel. Jadi melalui Israel itu berbicara pada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel tidak mendengar firman Tuhan dan bertekad ingin mempunyai raja. Dan Tuhan 2 kali berkata pada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Yahweh Samuel. Listen to the verse. This was the wind of the well, the king caused to win. Itu artinya itu membangkitkan raja over there, over buat mereka supaya itu mengendalikan mereka, a king. King, kata-kata king ini 2 kali. Atau kosakata sangat kata costing. Itu tuh raja akan meminta padamu over there. Akhirnya a king. Jadi mesti ada satu raja memerintah kamu. Itu raja. Over mereka. Itu meminta mereka. Dan Samuel berkata pada bangsa Israel, kalian pulanglah. Sudah mengambil satu keputusan. Sudah.
akan membagikan satu raja buat kalian. Dan pasal 9 akan asal keluar ya. Saudara-saudara semua, bangsa Israel tidak bisa melewati percobaan. Dan saya tuh mesti tahu satu hal, saya selalu mengurangi lagi. Zamannya Samuel, walaupun dia sudah tua, Tuhan, kedua anaknya itu tidak baik serakah. Tapi Tuhan tetap di sini. Dan Tuhan tetap berbicara. Dan kedatangan Tuhan yang masih tetap di sini. Jadi bangsa Israel itu dalam keadaan ini, dia bagaimana? Masih tetap percaya pada Tuhan. Masih tetap bertahan. Tetap Tuhan itu mengendalikan semuanya. Tuhan adalah Raja. Hakim-hakim akan berubah. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan membuat orang mati dan juga membuat orang hidup. Semua itu di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya hikmah yang tinggi. Biarpun hakim dengan ini ada masalah, kamu akan tetap mengikuti Tuhan. Tuhan akan menjagamu. Kita tidak usah seperti bangsa-bangsa lain. Kita tetap Tuhan menjadi Tuhan. Dan ini secara orang yang dalam pembuangan. Tapi keadaan sekarang ini begini, kita masih saat ini dalam ditekan sama bangsa lain. Tuhan masih tetap menjadi Raja. Walaupun bagaimana dan iman yang manapun, Raja orang asing juga mempunyai satu kelemahan. Mungkin banyak masalah. Tapi kita masih tetap percaya Tuhan berkuasa. Semua ini dalam tangan orang, tapi tangan Tuhan. Sampai kita masih tetap begini percaya. Seperti dalam keadaan kita seperti ini. Dan keadaan ini sangat tidak baik. Dalam keadaan wajah banyak ini. Jadi dalam vaksin dalam virus itu menjadi satu strategi dari Jadi tidak usah dibahas terlalu banyak. Jadi permasalahan ekonomi. Jadi dalam untuk jalan-jalan naik pesawat yang keluar negeri itu memerlukan satu paspor ya dari vaksin ya, pakai vaksin ini. Vaksin ini negara ini sangat senang. Vaksin yang lain tidak suka. Apakah kita mesti disuntik semua macam-macam vaksinnya supaya negara lain itu bisa pergi ke negara lain? Kamu akan mengikuti saya akan memberikan vaksin buat kamu. Jadi sekarang vaksin adalah yang berkuasa. Jadi bagaimana? Saudara-saudara semua, kita percaya Tuhan ada tetap menjadi Raja. Walaupun dunia ini bagaimana. Dan juga berkata tentang kekuasaan. Jadi pertama itu dalam Amerika ya, kekuatannya. Dan akhirnya Cina dibangkit ya tahun 23 tahun ini. Dan itu Amerika sama tengah ya. Dan Inggris itu dikendalikan sama
Syria akhirnya lepas ya. Dan akhirnya Inggris ya, Amerika terhadap Cina ya, dan akhirnya Inggris mempunyai satu karakter sendiri. Jadi Timur Tengah kerajaan ini bagaimana dia bagian Taska itu dalam peperangan itu. Jadi Inggris ingin menambah dana dalam kerajaannya itu sampai di Alaska itu untuk memperbaiki dari tentaranya. Jadi sampai di Alaska ini, di tempat ini ada menjadi bagian negara mana, dan kita jadi Prancis juga masih banyak di sana. Yang menjadi milik Amerika itu di bagian Filipina itu sekelompok itu menjadi milik Amerika. Di dalam laut itu untuk menjara itu saja jadi satu dalam peperangan ini. Kita tinggal di dalam keadaan ini di negara ini dan tidaklah mudah di dalam peperangan ini. Jadi sebelum dan peperangan ini, di dalam peperangan perekonomian ini sangatlah mengerikan ya. Satu global ekonomi ini, satu permasalahan ini. Bapak saya memberitahu kepada kalian bagaimanapun dalam keadaan dunia bagaimana ini, dalam sejarah ada raja-raja di dalam bangsa Israel di dalam pembuangan. Kita sekarang ini dalam keadaan kita sekarang ini, kita ada satu pilihan. Kita mesti melewati percobaan ini. Kita menjadi Tuhan adalah Tuhan kita. Kita tidak ingin membuat satu raja. Jadi tidak ada satu negara pun menjadi raja kita. Tapi kita percaya Tuhan mengatur kita. Jadi dalam dunia ini kami tahu sebenarnya ada satu negara mana ada pemimpin negara-negara ini. Kamu tinggal di dalam bagian negara itu hidup. Tapi kita tetap percaya Tuhan ada Tuhan kita. Tuhan akan melindungimu, akan menjagamu. Bukannya setiap peraturan itu dan juga ada masalah. Dan di dalam peraturan dalam orang yang berkuasa, kamu bagaimana melakukannya? Mungkin ada keinginan hati itu, ada raja yang penuh kasih, ada kasih karunia dari Tuhan. Bukan terhadap rakyatmu merampas dan menekan. Dengan kekuatanmu menekan semuanya yang ada pada rakyatmu. Jadi seperti kedua anaknya Samuel, Ben away, bengkok, meninggalkan keadilan, mengejar laba, menerima suap, tidak boleh begini. Jadi Tuhan ada Tuhanmu. Tuhan akan mengurapimu. Tuhan akan memberkatimu. Kamu percaya Tuhan terhadap rakyat. Jangan mesti percaya pada Tuhan. Jangan kekuatanmu taruh di dalam untuk mendapatkan satu raja. Tetap mengikuti Tuhan. Tapi percaya Tuhan yang mengendalikan semuanya. Amin. Berkati kalian semua. Tuhan saya berkata di hadapanmu. Kamu adalah Tuhan, adalah Raja kami. Kamu adalah Raja kami. Tidak akan menghakimi orang.
去尊榮你，你係道路真理同埋生命，你係我哋嘅王，係我哋嘅主。耶穌，我感謝讚美你，你謙卑嚟到地上，為我哋成就救恩，以致我哋今日每一個都係能夠喺你嘅國度裏邊。你係我哋嘅王，你係我哋嘅主，我哋願意一生嘅跟從你。你係我哋帶領我哋前邊道路，帶領我哋嘅主。弟兄姊妹，我哋一齊嘅開聲去禱告，開聲去感恩。神係我哋嘅王，係我哋嘅主。佢喺我哋生命裏邊，佢成就我救恩之外，佢亦都帶領我哋經歷一個又一個難關。佢帶領我哋，佢冇勞役我哋。佢只會帶我哋有祝福，所以我一齊開聲去感恩，開聲去禱告，感謝神喺邊個生命裏邊帶領我哋，我開聲去禱告，開聲感恩，主啊感謝你。Kami memuliakan kamu, kami memuliakan kamu. Engkau memegang kehidupan kami, Engkau adalah Raja kami, ada Tuhan kami Yesus, kami berterima kasih padamu. Engkau merendahkan sampai di dalam diri, menjadikan suatu keselamatan kami di dalam kerajaan-Mu. Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami sangat seumur hidup kami untuk mengikuti-Mu. Engkau membimbing kami di jalan di depan kami ini, kami Tuhan yang membimbing kami ini. Saudara-saudara kita bersama berterima kasih. Tuhan adalah Raja kita dalam kehidupan kita, menjadikan satu keselamatan. Dia membimbing kita tuh berarti satu kesulitan, membimbing kita tuh tidak meninggalkan kita, hanya membimbing kita, memberikan berkat. Kita bersama berterima kasih dalam Tuhan di dalam membimbing kita. Kita bermuka murid kita untuk berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih karena ada Tuhan menyelamat kami, yang berkati kami, membimbing kita dalam kesulitan. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Di dalam kesulitan kami, Engkau membantu kami, melepaskan kami. Tapi kita memberikan besar terima kasih kita. Tuhan, kami berterima kasih, memuji-Mu. Kita kadang kita mengalami banyak keadaan ini. Walaupun dalam keramaian, tapi tepat bersama kami mengalami kesulitan. Kami tidak meninggalkan kami seumur hidup kami mengikuti-Mu dan terus mengikuti-Mu karena Engkau sudah membimbing kami berterima kasih, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan-Mu, terima kasih karunia-Mu. Bangsa Israel dan itu berkumpul sampai di Rama, berkata Samuel, kamu sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Tuhan, di saat ini Engkau, Roh Kudus, Engkau saat ini Engkau mengurapi kami dalam keadaan kami ini, menghadapi setiap kesulitan, menghadapi permasalahan orang lain. Tuhan, sebenarnya ini adalah percobaan yang Engkau berikan pada kami. Roh Kudus, memohon Engkau menyinari kami. Kami ingin memakai cara kami. Saya ingin cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini dan melihat tuh ketidakbaikan orang lain, permasalahan orang lain. Kita tidak percaya Engkau Tuhan, Engkau membantu. Tuhan, hari ini Engkau ingin kita melewati percobaan ini. Saudara-saudara semua, mari kita merenungkan. Di saat ini Engkau mengalami kesulitan dari hubungan orang yang membuat Engkau tidak baik. Memohon Tuhan membuka. Ini adalah percobaan Tuhan berikan pada kita. Roh Kudus, memohon Engkau membantu kami menghadapi hubungan sesama, melihat ketidakbaikan orang. Kami melihat serakah dan terhadap tempat yang kita tinggal itu tidak percaya, mengambil banyak keputusan yang aneh. Tapi Tuhan, kami tetap percaya dengan bantuan-Mu. Tuhan, kami
mengambil keputusan dan mengambil kesulitan ini, Engkau tetap berkuasa dan menjadi Raja. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami menghadapi kesulitan. Kami ingin dengan cara kita sendiri, kami juga kadang tidak bisa untuk percaya padamu. Kadang seperti ini kita ingin cepat-cepat pergi meninggalkan. Tuhan, memohon Engkau ampuni kami. Saudara-saudara semua, mengerti sekarang yang kesulitan kita hadapi, memohon Tuhan bantu kita mengandalkan Tuhan. Ini adalah percobaan yang Tuhan berikan pada kita. Memohon Tuhan membantu kita dalam mengaku dosa. Kita tidak percaya pada Tuhan, Tuhan tetap berkuasa. Kita akan merasa Tuhan Kau sangat pelan. Engkau tidak melihat kesulitan kita. Sekarang kita ingin mengambil keputusan sendiri dan menunggu sangat lama, tapi orang itu tidak berubah. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kadang-kadang kita dengan cara jangan pikiran kita sendiri, kita kadang merasa tangan kita tetap menuju pada orang itu. Tadi kita mengintrospeksi diri sendiri. Kita mengetahui dalam kesulitan perhubungan dengan orang, tapi kami dengan percaya mengandalkan pada semua kejadian yang kami alami ada satu cara baikanmu. Tuhan, dengan kasih dunia Engkau berikan pada kami, Tuhan Engkau bantu kami. Kami bisa melewati percobaan ini. Kami tetap mesti percaya pada Tuhan sampai akhir. Percaya Tuhan sampai akhir. Tuhan, kami menghadapi sebuah kesulitan. Tuhan, Engkau tetap berkuasa. Tetap Engkau di tengah-tengah kami. Dan kita mengundang kalian semua tetap berbuka untuk berdoa pada diri kita sendiri. Kita bisa melewati semua percobaan ini. Kita ada kepercayaan, percaya Tuhan tetap berkuasa. Dan kita terusnya mengandalkan-Mu. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Karena kasih-Mu dan karena Tuhan kami, Engkau bersama apa yang kami semua pikirkan. Tapi Tuhan, Kau bantu kami dengan sepenuh hati tetap menunggu-Mu, mengikuti-Mu. Kita bersama bangkit berdiri, kita mendengar lagu rohani ini dan kita dengan seutuhnya mengandalkan Tuhan.
Kita menyadarkan Tuhan, Tuhan kita. Ayat 19. Rakyat tidak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara semua, hati kita bertekad. Dari di sini kita melihat satu pekerjaan dari rohani Lockwood. Kalau dalam sampai, apakah kalian memakai mulut atau telinga? Di saat telingamu tidak mendengar, maka mulutmu akan berkata. Di saat telingamu bersedia mendengar, maka mulut kita tidak usah berbicara. Kamu melihat banyak permasalahan. Di dalam percobaan memang ada masalah. Jika kamu memakai mulut, maka kamu salah. Di dalam percobaan, jika kamu memakai telinga, mendengar firman Tuhan, maka kamu akan benar. Bangsa Israel memakai mulut, tidak memakai telinga. Maka mereka meninggalkan Tuhan, membuat raja. Kita di dalam satu percobaan. Di dalam tempat kita tinggal ini dalam percobaan, ada satu PR dari kerohanian. Jika kamu mendengar firman Tuhan, lebih sedikit memakai mulut, berkata apa yang ingin kamu katakan, kita mesti lebih banyak mendengar. Kita pejamkan mata, kita datang di hadapan Tuhan, kita mendengar. Kita tidak banyak menuntut. Jangan banyak pandangan kita sendiri. Kadang mesti semacam lebih baik, banyak kelihatan di sini. Sebenarnya kita banyak permasalahan, kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Sekarang dalam keadaan dunia ini, kamu dan saya juga emang juga yang melakukannya, bukan hanya karena kelakuan dari pemerintah, kita juga ada bagiannya. Kita mesti di hadapan Tuhan, memohon Tuhan ampuni kita. Kita mesti mendengar firman Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Ada bagiannya, pikirannya Tuhan adalah benar. Tuhan, Engkau bantu kami mendengar suaramu. Lepaskan dalam hati kita yang tidak stabil, yang tidak enak dipandang mata. Tuhan, buka mata rohani kami, supaya kami melihat-Mu. Membuka telinga rohani kami, supaya kami mendengarkan suara-Mu. Tuhan, mohon setiap hari berbicara pada kami. Bimbing kami. Kami memeluk-Mu, mengikutimu. Engkau adalah raja kami. Walaupun kamu menaruh kami dalam tempat bagi apapun juga, kami tetap Engkau adalah raja kami. Terima kasih. Memberkati kami, menolong kami,
Engkau karena Raja kami. Engkau karena membuat satu perjanjian baru, menebus kami. Kami adalah rakyat-Mu, adalah anak-Mu. Terima kasih memberi kami sampai saat ini, memberkati kami. Aku dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Yesus, buka telinga rohanimu dan buka mata rohanimu. Kira-kira di hadapan Tuhan untuk berdiri menjadi orang yang utuh. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati Abraham melalui Yesus Kristus sampai di dalam dirimu. Dan Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Kita sampai jumpa minggu depan.